Baik, pada malam hari ini eh, saya akan membantu Bapak Ibu untuk memahami lebih jauh, lebih dalam dari yang sudah kita dengar pada pertemuan pertama. Sekedar mengingatkan kita bahwa di dalam pertemuan pertama kita kurang lebih dibawa kepada suatu permenungan kesadaran bahwa tidak semua penderitaan itu berasal dari Allah. Iya. Mengapa? Karena di dalam manusia itu ada tiga unsur yang menjadi satu kesatuan. Ada fisik, ada jiwa, dan ada roh. Roh itu berasal dari Allah sendiri. Ya. Dan karena fisik, maka manusia hmm, hidup dalam sebuah keadaan kodrat sebagai manusia. Karena fisik maka bisa sakit, iya, bisa mendapatkan penyakit. Karena memiliki jiwa, maka dia bisa tidak sabar, bisa depresi, dan seterusnya. Hubungan antara psikis dan fisik itu oleh para psikolog itu sangat terkait. Ketika pikiran orang itu nggak lurus, negative thinking, ya, itu akan mempengaruhi fisik. Bisa sakit, bisa eh, sakit kepala, bisa lambung, dan seterusnya. Semua berasal dari jiwa, ya, psikis. Atau bisa sebaliknya, ketika orang mengalami sakit, luka, maka dia tidak mengatakan tubuh saya luka atau tangan saya luka, tetapi saya luka. Itu berarti menyangkut keseluruhannya. Yang itu yang pertama. Jadi Allah memanggil manusia agar di dalam keadaan dirinya sebagai manusia itu, manusia melakukan proses terus-menerus untuk menjadi. Kata menjadi ini adalah suatu perjuangan manusia untuk bisa memiliki tubuh dan jiwa yang sehat. Karena pada dasarnya dalam tubuh dan jiwa yang dalam diri manusia itu selalu mengalami tidak sehat, entah secara rohani maupun secara eh, psikis. Ya. Dan itu semua terikat di dalam kodratnya. Jadi kita tidak bisa mengatakan eh, itu kehendak Tuhan. Iya, pada akhirnya kita mengatakan kehendak Tuhan. Tapi tidak semua penderitaan itu berasal dari Tuhan. Penderitaan itu terkait langsung dengan kita sebagai manusia yang memiliki tubuh dan jiwa. Karena itu harus kita kembali kepada apa yang saya kemarin jelaskan bahwa satu hak yang tidak bisa dirampas oleh Tuhan dari manusia itu adalah kebebasan. Itu kebebasan itu milik manusia. Allah tidak bisa mengambilnya. Karena Allah sudah beri, maka manusia dengan kebebasannya itu bisa mengambil keputusan apa saja. Nah, penyakit atau kepahitan itu selalu berhubungan dengan kebebasan dari manusia. Kalau orang dengan kebebasannya kemudian mengambil keputusan yang salah atau kurang bijaksana, dia bisa sakit. Tapi kalau orang bijaksana mengambil suatu keputusan, maka orang menjadi lebih sehat. Jadi kebebasan itu memang diberikan oleh Allah supaya apa? Manusia berproses untuk secara bertanggung jawab menggunakan kebebasannya. Karena itu penderitaan selalu berkaitan dengan salah mengambil keputusan, salah bertindak. Maka dihubungkan dengan dosa. Ya, seperti itu. Lalu saya membantu pada pertemuan pertama untuk menyadarkan kita ada 4 level penderitaan. Pertama, penderitaan karena dosa. Ini memang pendapatnya Santa Teresa Avila. Karena dosa. Kemudian yang kedua itu penderitaan karena kelemahan. Yang ketiga itu penderitaan karena penganiayaan. Ya, satu dan dua itu murni karena kodrat manusia, dosa dan kelemahan. Nggak ada manusia yang
tidak memiliki dosa dan kelemahan. Ya. Kemudian penderitaan yang ketiga menurut Santa Teresa Avila itu adalah terkait dengan penganiayaan. Jadi penderitaan demi karena Kristus. Itu berarti orang itu tidak lagi mengalami istilahnya dosa, melakukan dosa dan orang itu tidak lagi istilahnya berkubang di dalam kelemahan. Dia sudah bebas, dia sudah melampaui keadaan itu. Sehingga pada penderitaan yang ketiga. Jadi diharap kita berpikir bahwa meskipun dia hidup baik, ya kan? Meskipun dia hidup baik, doa-doanya baik dan dia memiliki suatu kemampuan untuk ya melalui proses pertobatan terus-menerus dia mengatasi kelemahannya. Lalu kita bilang, "Loh, kenapa saya sudah turut hidup seturut kehendak Tuhan tapi kok masih menderita?" Ini pertanyaan yang sangat menarik. Karena kalau dijawab bahwa Tuhan itu tidak adil, karena saya sudah berdoa, saya sudah melakukan mati raga, saya ini orang baik dan seterusnya, kok masih ada penderitaan? Nah, inilah eh, kesalahan kita dalam berpikir. Karena ada tingkat-tingkat penderitaan. Pada tingkat ketiga, itu adalah penderitaan bukan karena dosa dan kelemahan. Orang dibawa masuk ke dalam pengalaman salib. Karena salib sesungguhnya itu bukan kita memikul dosa dan kelemahan kita, tapi kita itu menjadi orang yang melakukan silih, memikul beban orang lain. Seperti itu. Jadi kita sudah bebas, sudah lepas dari kelemahan dan dosa. Tetapi masih menderita kenapa? Karena Allah mau membawa kita untuk menjadi seperti Yesus yang tidak berdosa, tidak memiliki kelemahan, tapi memikul kelemahan dosa orang lain. Itulah panggilan Kristiani. Terus, ketika kita sudah masuk pada level yang ketiga, nanti kemudian Allah akan membawa kita kepada penderitaan lagi. Maka tadi Bu Firly mengatakan, kok bertubi-tubi penderitaan. Ingat, ada 4 level penderitaan. Jadi penderitaan itu ada 4. Penderitaan karena dosa, karena kelemahan, karena penganiayaan, karena kita sudah, karena mau tidak mau semua pengikut Kristus itu berhadapan dengan dosa orang lain yang harus kita pikul. Nah, itu kan menderita itu. Coba bayangkan di rumah tangga, di keluarga, kita menjadi orang yang harus memikul beban, ya kelemahan suami atau anak dan seterusnya. Tapi itulah realitas hidup, realitas salib. Ya, orang baru bisa memikul jenis penderitaan itu apabila dia sudah bisa mengalahkan dirinya sendiri dari dosa dan kelemahan. Tapi ingat, masih ada penderitaan lagi. Ketika kita sudah sabar, mampu memikul kelemahan orang lain, Tuhan Allah masih memberi ruang, memproses kita masuk ke dalam penderitaan tingkat yang keempat. Apa itu penderitaan? Itu adalah pengosongan. Pengosongan. Menurut istilahnya Yohanes Salib itu penderitaan, di mana Allah mengambil semua penghiburan, rohani maupun jasmani, yang disebut dengan malam gelap. Jadi orang melakukan kebaikan, tetapi kok seperti orang tidak melakukan, tidak merasakan lagi kebahagiaan sukacita yang dulu misalnya kalau kita melakukan aksi sosial, kita mendapatkan kesenangan, hiburan. Tapi dalam perjalanan waktu, apa yang kita lakukan itu tidak lagi mendatangkan sukacita dan kebahagiaan. Nah, ini pengalaman yang mengarah pada level penderitaan yang keempat, pengosongan. Jadi itu semacam orang masuk dalam ruang hampa. Tidak ada lagi sesuatu yang diandalkan, dirasakan. Nah, maksudnya apa ini? Tuhan mau kita tidak lagi mengandalkan apa sesuatu hasil dari usaha kita. Tuhan tidak lagi tidak mau supaya kita itu melakukan sesuatu karena ingin merasakan sesuatu, ingin menerima sesuatu. Tuhan mau membebaskan itu semua supaya apa? Masuk lebih dalam. Istilahnya Santa Teresa Avila itu masuk ke dalam relung batin, ruang yang ketujuh. Di sana tidak ada lagi hal-hal duniawi yang kita kejar, yang kita cari. Tetapi di sana kita hanya menemukan Tuhan. Bahasanya Santo Yohanes Salib itu
todo yenada. Meninggalkan segala sesuatu itu tidak gampang. Tapi untuk mendapatkan yang segala sesuatu. Siapa itu yang segala sesuatu? Untuk mendapatkan Tuhan. Hanya Tuhan saja. Atau istilahnya Teresa Avila itu, ya, solo Dios basta. Hanya Tuhan saja. Nah, istilah ini dikeluarkan, dihayati oleh Teresa Avila berkaitan dengan tujuan akhir hidup manusia itu adalah bertemu dengan Tuhan di pusat jiwa. Dan ini berhubungan dengan tingkat level penderitaan yang keempat. Nah, sekarang saya sudah sedikit menjawab ya pertanyaan awal tadi, subtema tadi. Mengapa bertubi-tubi penderitaan? Jawabannya adalah apa? Jawabannya karena ada 4 level penderitaan. Kalau orang itu menderita karena dosanya sendiri, sendiri, itu level 1. Kalau orang menderita itu karena kelemahannya, itu level 2. Kalau orang menderita itu karena dia memang, ya, orang baik, orang yang sudah beres dengan dirinya, istilahnya begitu, sudah beres dengan dirinya, tapi dia menderita karena memikul kelemahan dosa orang lain. Itu level ketiga. Tapi ingat, tidak selesai di situ. Masih ada penderitaan jenis lain lagi, yaitu penderitaan ketika kita itu sudah melakukan banyak hal, tapi Tuhan Allah tidak memberikan penghiburan satupun. Itu penderitaan level yang sangat mendalam. Sampai di sini kita paham ya. Jadi jawabannya jelas. Mengapa ada kepahitan yang bertubi-tubi? Karena ada tingkat-tingkat penderitaan. Tujuan penderitaan itu adalah supaya kita semakin serupa, semakin bertemu dan berjumpa dengan Tuhan Allah sendiri. Hanya Allah saja, solo Dios basta. Baik, sekarang kita coba, ya, kita coba. Kalau saya omong tentang kepahitan luka batin, itu berarti hanya menyentuh level 1 dan level 2. Karena semua luka batin dan pengalaman kepahitan itu tidak berasal, ya, dari karena semakin mendalamnya kita untuk mencapai persatuan ke level 4 tadi. Tapi kita masih berada pada bagaimana usaha kita mengatasi dosa dan kelemahan kita. Iya. Jadi itu. Jadi luka batin itu berhubung dengan dosa dan kelemahan. Mengapa ada dosa dan kelemahan? Jawabannya kembali ke pertemuan yang pertama. Kodrat manusia. Dan Tuhan Allah mau menggunakan kodrat manusia itu untuk menyempurnakan, melakukan proses yang terus-menerus, proses menjadi. Baik, saya mau menyederhanakan supaya lebih singkat, lebih simpel untuk dipahami. Luka batin kita tahu di mana-mana kita suka mendengar itu dan kita mengalami sendiri ya. Apa itu luka batin? Itu luka emosional yang mendalam yang disebabkan oleh pengalaman traumatis atau menyakitkan di masa lalu. Luka ini dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Ya, luka batin itu seperti waktu pertemuan pertama saya beri contoh seorang anak ketika lahir bapaknya meninggal. Berarti ya dia kehilangan figur kebapaan. Maka dia memiliki suatu keadaan diri yang eh, keadaan batin yang selalu ingin mencari pemenuhan kebutuhan, yaitu kebapaan maskulinnya. Jadi karena itu kalau ini tidak diperhatikan maka dia menjadi orang pribadi yang selalu mencari kehangatan dari laki-laki yang memiliki figur kebapaan. Maka dia akan merasa sangat terluka jika dia mendapatkan seorang laki-laki, tapi kemudian laki-laki itu mengabaikan atau menodai atau kemudian tidak berkomitmen terhadap apa yang menjadi ungkapan cinta mereka. Maka dia akan terus-menerus berjuang melawan luka batinnya. Karena itu seperti luka lama yang kalau ada pengalaman baru yang istilahnya
membuat dia trauma, mengingat kembali, itu akan menjadi terluka kembali, terluka kembali. Maka luka batin itu bersentuhan dengan pengalaman-pengalaman yang terulang. Ada pengalaman masa lalu, tapi juga pengalaman baru dalam dalam perkembangan hidupnya, mulai remaja, dewasa itu, pengalaman yang terulang-terulang itulah yang menjadi penyebab eh, terjadinya luka batin yang tidak pernah sembuh atau rentan terhadap pengalaman-pengalaman itu. Jadi dari aspek ini saja, kelemahan atau dosa ini itu itu sudah mengatakan bahwa ini tidak gampang untuk disembuhkan, akan dibawa seumur hidup. Nah, seringkali orang mengatakan, saya ini sebenarnya sudah memaafkan. Saya sudah lupa, sudah tidak ingat lagi. Tetapi ingat bahwa ingatan itu tidak pernah akan hilang. Nah, tidak akan pernah hilang. Sampai dimanapun, saat manapun, kita akan selalu membawa pikiran itu. Ya, pikiran itu. Ya. Jadi karena itu, untuk menyembuhkan luka batin itu tidak gampang. Ya, baik. Itu yang pertama. Penyebab luka batin ya biasanya bervariasi, termasuk di dalamnya kekerasan fisik atau emosional, kehilangan orang yang dicintai, ada pengkhianatan, ada penolakan atau kegagalan besar. Kemudian dampak luka batin pada kehidupan. Luka batin dapat berdampak negatif pada aspek kehidupan seperti hubungan interpersonal, hubungan misalnya suami dan istri, ya. Kalau istri itu adalah tipe pribadi yang terluka, ya, waktu kecilnya itu diperlakukan keras atau kasar dari bapaknya, maka ini menjadi hambatan dalam hubungan relasi interpersonalnya dengan suaminya. Ya, kalau suaminya itu tipikal karakternya mirip seperti bapaknya, itu menjadi hambatan yang besar. Karena apa? Di dalam pikiran manusia itu selalu menghadirkan pengalaman masa lalu, lalu kemudian menempelkan, ya, menempelkan itu dan menyamakan itu, memproyeksikan itu pada orang lain. Jadi ada proyeksi, ada introyeksi, ya. Jadi suami itu disamakan dengan bapaknya. Maka ketika dia membenci suaminya itu sebenarnya merupakan proyeksi. Dia membenci, ya, bapaknya. Karena itu, untuk misalnya menyembuhkan hubungan interpersonal antara dia dengan suaminya, maka yang perlu dibuat itu bukan langsung ke hubungan suami istri atau bagaimana mereka membangun relasi yang baru, komunikasi yang baik dengan suami, tapi adalah bagaimana menyembuhkan luka batinnya, yaitu pengalaman tersakiti dari bapaknya pada masa kecil. Ya. Dan dampak luka batin itu berhubungan juga selain interpersonal, kesehatan mental, mudah stres, mudah depresi, dan seterusnya, yang berimbas pada kelemahan fisik dan juga spiritual. Nah, dalam hubungan spiritual ini, itu sangat berkaitan dengan bagaimana orang memiliki gambaran yang positif terhadap Allah. Kalau dalam hidupnya misalnya waktu kecil dia mengalami ya kekerasan dalam keluarga, misalnya ayahnya terlalu dominan, kemudian terlalu kasar dan keras kepada dia, misalnya memukul, menempeleng, maka itu juga akan mempengaruhi gambaran dia terhadap Tuhan, Tuhan sebagai Bapa, Tuhan yang Maha Pengasih itu menjadi hambatan. Dia sulit menerima karena pengalaman masa lalunya yang negatif dengan bapaknya. Jadi ini komplikasi kehidupan mulai dari fisik, mental sampai dengan spiritual. Pengalaman pengalaman masa lalu itu sangat menentukan kesehatan mental, fisik, dan spiritual. Baik, sekarang kepahitan sebagai bentuk luka batin. Pengertian kepahitan. Kepahitan adalah perasaan sakit hati, marah, dan kecewa yang mendalam akibat pengalaman negatif di masa lalu. Kepahitan seringkali muncul sebagai respon terhadap ketidakadilan atau penderitaan yang tidak terselesaikan. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana kepahitan itu terbentuk
Bagaimana tiba-tiba kepahitan itu membentuk sebuah polarisasi berpikir, bertindak, ya, dan merasa. Ya, kepahitan terbentuk ketika seseorang terus-menerus memikirkan dan merenungkan pengalaman negatif tanpa berusaha untuk melepaskan atau memaafkan. Nah, ini. Maka terapi untuk penyembuhan luka batin itu selalu pasti endingnya adalah bagaimana melepaskan dan memaafkan. Kemudian kita akan paham tentang isi dari ajaran doa Bapa kami itu. Ampunilah kami seperti kami pun mengampuni ya kesalahan orang lain. Nah, ini penting sekali. Ya. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda kepahitan dalam diri. Tanda-tanda kepahitan dalam diri meliputi perasaan dendam, kesulitan memaafkan, pikiran negatif yang terus-menerus, dan kecenderungan untuk melihat dunia dari sudut pandang yang pesimis. Jadi seperti seorang perempuan, nona yang traumatis, ya, yang sangat membenci seorang laki-laki. Maka dia menjadi orang yang selalu pesimis ketika kalau melakukan komunikasi hubungan dengan laki-laki. Dia menjadi perempuan yang dingin, ya, seperti itu. Berikutnya, gejala luka batin dalam bentuk kepahitan. Jadi gejala ya. Pertama itu dendam dan kemarahan yang berkelanjutan. Jadi subtema kita itu mengapa ada kepahitan yang bertubi-tubi. Karena luka batin itu tidak akan pernah selesai. Kalau selesai, maka harus melakukan suatu proses penyembuhan. Nah, proses penyembuhan itu tidak hanya sekali dua kali, tetapi terus-menerus. Karena orang akan terpenjara, karena pasti akan terpenjara oleh pikirannya sendiri. Ingatan yang selalu datang silih berganti. Ya, dia mengatakan saya sudah mengampuni, tapi ingatan itu tidak akan pernah hilang. Nah, untuk mengukur bahwa seseorang itu benar-benar sudah sembuh itu dilihat dari sini. Apakah ketika dia mengingat masih ada rasa marah dalam diri? Atau dia hanya sekedar mengingat? Kalau hanya sekedar mengingat itu berarti itu tanda indikator bahwa dia itu sudah sembuh. Tapi ketika kalau sebaliknya terjadi, kalau dia ingat, kemudian ingatan itu kemudian disertai dengan rasa marah, keringat, ya, secara fisik itu keringat dingin, badan gemetar, ya, mukanya merah dan seterusnya, itu berarti itu indikator bahwa dia belum sembuh. Meskipun dia mengatakan saya sudah memaafkan. Karena antara pikiran dan hati itu kadang-kadang berbeda. Seperti itu. Dendam dan kemarahan yang berkelanjutan. Perasaan dendam dan kemarahan tidak kunjung reda terhadap orang atau situasi yang menyebabkan luka. Kalau orang tadi, seperti yang saya contohkan, kalau situasi itu berkaitan dengan pengalaman. Ada teman saya yang misionaris, ya, di luar negeri, di satu tempat yang sangat sulit di Eropa. Terus kemudian dia sendiri di sana. Sebagai orang Indonesia, dia sendiri. Yang lain itu pastor-pastor bule. Dengan budaya dan cara berpastoral yang berbeda, itu kemudian menimbulkan dia depresi. Tidak ada penyakit yang lain, tetapi dia selalu mengeluh bahwa sulit tidur, badannya lemas, kemudian sulit makan, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian eh, untuk mengobatinya, dia dianjurkan untuk misalnya dia pergi tinggalkan komunitas untuk sebentar keluar. Tapi selalu kalau dia kembali ke biara, selalu mulai dengan kambuh, tidak bisa makan, sulit tidur dan seterusnya. Kemudian dia pulang ke Indonesia, kemudian dia berada di komunitas sama dengan saya di sini untuk terapinya, tapi tetap sampai sampai akhirnya dia merasa bahwa saya kok tinggal di biara dengan situasi yang sama seperti yang ada di tempat saya di luar negeri itu, seperti langsung ada dampaknya itu. Sulit makan, sulit tidur, dan seterusnya. Lalu saya menganjurkan dia, coba kamu keluar untuk 1-2 bulan, minta izin sama pimpinan untuk refreshing, untuk mengalami situasi yang lain yang kamu kehendaki. Misalnya pergi ke orang tua, berlibur dengan saudara-saudari, dan seterusnya.
Ya, itulah situasi. Ya. Jadi orang bisa luka batin terhadap situasi, tapi juga terhadap orang. Lalu yang berikut, kesulitan memaafkan. Ya. Ketidakmampuan untuk melepaskan perasaan negatif dan memberikan maaf kepada diri sendiri dan orang lain. Ini luar biasa. Itu seperti eh, serigala atau apa yang memangsa hidup manusia, yaitu ketidakmampuan melepaskan perasaan negatif. Yang berikutnya, perasaan negatif yang terus-menerus. Pikiran dan perasaan negatif seperti sedih, cemas, putus asa, dan tidak berharga yang terus menghantui. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita bertanya, saya kok mengalami kepahitan yang terus-menerus? Kita harus bertanya, sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Kalau kita tidak bisa, belum dapat menemukan sumbernya, maka ya akan muncul lagi. Ya, maka jawaban kita itu adalah untuk bisa memahami mengapa saya mengalami kepahitan. Orang harus sadar apa sih pengalaman masa lalunya. Apa sih perasaan emosi yang saya simpan sampai dengan hari ini? Oke, dampak kepahitan pada kehidupan. Pertama, hubungan interpersonal yang terganggu. Kepahitan dapat merusak hubungan dengan orang lain, menyebabkan konflik, isolasi, dan kesulitan membangun kepercayaan. Kedua, kesehatan mental dan fisik yang menurun. Kepahitan dapat memicu depresi, kecemasan, stres kronis, dan berbagai masalah kesehatan fisik lainnya. Kemudian hambatan dalam pertumbuhan spiritual. Kepahitan dapat menghalangi pertumbuhan spiritual, menghambat kemampuan untuk merasakan kasih Tuhan, dan menghambat hubungan dengannya. Ini saya ulang kembali, ya, hubungan interpersonal itu rusak, itu akan membawa dampak kepada kesehatan mental dan fisik, dan juga akan membawa dampak kepada pertumbuhan spiritual. Orang merasa bahwa dirinya itu tidak dikasihi Tuhan. Itu perasaannya. Mengapa mengalami perasaan itu? Karena dia berada dalam kondisi luka batin. Seperti itu. Yang memang harus dipastikan bahwa Tuhan Allah tidak pernah akan meninggalkan manusia. Ya, Tuhan Allah mengasihi manusia. Nah, mengapa manusia merasakan seperti tidak dikasihi Tuhan? Nah, jawabannya adalah karena dia memiliki luka batin dalam hubungan interpersonal dengan orang lain dan karena itu berdampak pada kesehatan mental, fisik, dan yang menurun. Oke, sekarang bagaimana mengenali luka batin dalam diri? Jadi, Bapak Ibu, saya menggarisbawahi apa yang sudah saya katakan. Dari manakah asalnya kepahitan atau sumbernya? Jawaban kita itu adalah dari pengalaman masa lalu. Ya, yang menimbulkan luka batin. Nah, supaya orang tahu apa sih luka batinnya, maka pertama adalah harus introspeksi diri. Luangkan waktu untuk merenungkan pengalaman hidup, terutama yang menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan. Ada waktunya orang harus mengundur diri dari keramaian atau dari kesibukan atau rutinitas yang menyita waktu. Orang harus berdiam diri untuk lebih fokus kepada diri sendiri, untuk istilahnya menterapi diri sendiri. Nah, kemudian kalau orang sudah punya waktu khusus untuk eh, memberi waktu khusus untuk melihat diri, maka nanti kemudian pada tahap yang kedua orang akan mampu mengidentifikasi perasaan dan pikiran negatif. Maka kalau misalnya kita tanya, luka batinmu apa? Di saat orang itu lagi sibuk bekerja itu tidak akan pernah dia menemukan jawaban dan tidak akan pernah bisa menjawab. Orang baru bisa menjawab kalau diberi ruang dan waktu yang hening, tenang, supaya apa lebih fokus kepada dirinya sendiri. Ya. Maka eh, penyembuhan-penyembuhan luka batin selalu berhubungan dengan keheningan, ketenangan, dibawa kepada suatu keadaan kontemplasi tingkat tinggi, supaya apa? Orang berhadapan dengan kemanusiaannya di hadapan Tuhan. Iya. Yang kedua, mengidentifikasi perasaan dan pikiran negatif. Perhatikan perasaan dan pikiran negatif yang sering muncul, seperti marah, sedih, benci,
atau tidak berharga. Nah, untuk bisa sampai merasakan ini, mana yang lebih dominan, maka ada sebuah teknik orang dibawa kepada suatu pengalaman masa lalu. Setelah orang itu dibantu untuk mengenal diri, kemudian sampai dengan tahu tentang cerita masa lalunya, ya, kemudian cerita masa lalu itu divisualisasikan, dihadirkan kembali supaya untuk melihat apa? Melihat tingkat kemarahannya atau tingkat kesedihannya atau tingkat rasa bencinya atau rasa tidak berharganya. Seperti apa? Pada level apa? Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah menyadari pola perilaku yang merusak. Identifikasi pola perilaku yang merugikan diri sendiri atau orang lain seperti menarik diri dari pergaulan, bersikap sinis atau mudah tersinggung. Biasanya kalau luka batin itu berada pada level yang parah, itu 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 selalu ditandai dengan isolasi. Orang tidak mau lagi bersentuhan, berhubungan, berrelasi dengan dunia luar. Orang lebih menyendiri, menutup diri, masuk ke kamar, tidak mau lagi bergaul dengan orang lain. Itu depresi luka batin yang sudah parah. Jika terjadi demikian, maka segera dibantu. Oke, proses penyembuhan luka batin. Pertama, pengakuan dan penerimaan. Akui dan terima bahwa luka batin memang ada dan memengaruhi kehidupan. Persoalan yang terjadi itu adalah orang hanya melihat, ya, gejalanya saja dan kemudian mengatakan bahwa kenapa saya ini hidup dalam sebuah kepahitan yang terus-menerus. Iya. Karena apa? Mengapa terjadi demikian? Karena orang tidak sampai pada mengakui dan menerima. Orang selalu saya nggak punya masalah, saya nggak punya masalah, nggak apa-apa dan seterusnya. Orang mengabaikan itu. Padahal pada hakikatnya, pada kodratnya setiap manusia itu memiliki pengalaman negatif dan positif. Dan negatif itulah yang menimbulkan luka batin. Nah, posisinya bahwa orang hanya mengeluh bahwa saya ini sakit, tapi tidak mampu sampai dengan mengakui dan menerima keadaan dirinya. Maka dia akan terus-menerus mengatakan, bertanya, mengapa saya hidup dalam kepahitan yang terus-menerus? Karena dia tidak mau untuk mengakui dan menerima. Kalau sudah tidak mau mengakui dan menerima keadaan diri, maka selanjutnya tidak akan pernah melakukan, tidak akan pernah berhasil sembuh dari luka batin. Lalu kemudian akan mendatangkan dosa yang berat kalau orang mengatakan Tuhan Allah tidak peduli. Padahal Tuhan Allah memberi kemampuan kepada manusia. Seperti yang dikatakan oleh Thomas Aquinas. Fides quaerens intellectum. Artinya apa? Iman itu membutuhkan akal budi. Dalam Konsili Trente itu dikatakan bukan hanya sola fide, bukan hanya iman. Orang tidak boleh hanya menunggu. Kalau sakit penyakit, ada kepahitan, menunggu ada mujizat atau tidak. Itu tidak, dalam gereja Katolik tidak demikian. Kalau dalam gereja Kristen Protestan, mereka hanya mengatakan sola fide atau sola scriptura. Tapi dalam gereja Katolik tentang ini, itu tidak hanya dengan sola fide, hanya iman tidak. Harus ada perbuatan, harus ada ketaatan. Nah, apa artinya perbuatan ketaatan? Harus ada usaha. Orang menggunakan akal budi bagaimana merawat. Iya, Tuhan Allah memberikan tubuh bagi manusia supaya apa? Supaya manusia merawat tubuhnya. Tuhan Allah memberikan jiwa kepada manusia supaya apa? Manusia merawat tubuhnya. Itulah proses menjadi. Nah, kalau orang hanya mengeluh bahwa saya ini sakit, penyakit, depresi, dan seterusnya, tapi tidak sampai pada harus melakukan proses penyembuhan, itu sama dengan dia membiarkan rahmat Tuhan itu terabaikan, berlalu, karena dia tidak menggunakan rahmat Tuhan itu. Dengan dalam arti dia hanya menunggu mujizat, tapi dia tidak menggunakan akal budinya. Itu tidak pernah akan terjadi karena iman itu selalu membutuhkan akal budi. Seperti itu. Maka dalam istilahnya jalan spiritualitas seperti Santa Teresa Avila itu mengatakan bahwa nggak ada dalam hidup manusia itu hanya menunggu hujan rahmat. Nggak ada.
Gratia gratis data. Nggak ada dalam hidup manusia. Manusia harus kooperas. Ya. Gratia kooperas. Rahmat itu baru ada jika manusia bekerja sama dengan Tuhan. Gratia kooperas. Dalam hidup tidak ada gratis data. Ya. Tapi harus kooperans. Kenapa? Fides quaerens intellectum. Manusia diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan-keputusan. Manusia memiliki akal budi supaya apa? Untuk mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Tuhan. Jangan hanya menunggu. Maka proses penyembuhan luka batin ini akan menjawab materi ini untuk menjawab mengapa manusia itu hidup dalam keluhan. Kok sakit penyakit yang bertubi-tubi? Karena apa? Karena manusia mau mau membebaskan, eh, mengabaikan tanggung jawabnya sebagai manusia yang memiliki tubuh, memiliki eh, jiwa. Dia melempar tanggung jawab itu kepada Tuhan. Nah, lempar dan tanggung jawab kepada Tuhan itu adalah bahasa lain dari kesulitan orang untuk mengakui dan menerima luka batinnya. Lalu yang berikut yang kedua, proses penyembuhan luka batin terjadi jika orang memaafkan diri sendiri dan orang lain. Lepaskan perasaan marah dan benci, serta berikan maaf kepada diri sendiri dan orang lain yang telah menyakiti. Nah, ini bukan tidak hanya sebatas, oh sorry, pengetahuan, tapi ini masuk dalam sebuah terapi, ya, di mana orang dibawa kepada suasana situasi batin untuk sampai dengan bisa mengungkapkan meluap segala emosinya sampai dengan pada suatu titik di mana dia harus mengatakan, ya saya sudah bebas, seluruh perasaan saya sudah dikeluarkan semua dan saya mau membebaskan diri saya dari rasa benci ini. Saya memaafkan diri saya sendiri dan maafkan orang lain. Disinilah teori-teori dan praktik terapi psikologi. Sekali lagi, fides quaerens intellectum. Dalam kepahitan penderitaan, kita butuh ilmu-ilmu yang membantu kita. Kita tidak hanya bersujud di hadapan Tuhan, meminta doa, meminta berkat dan kesembuhan dari Tuhan. Tidak cukup. Kenapa tadi saya bilang? Gratia cooperans. Ya. Fides quaerens intellectum. Harus ada usaha nyata dari manusia untuk bisa keluar dari kepahitan itu. Sekali lagi saya ingatkan, ini bersentuhan dengan ya level penderitaan 1 dan 2. Tidak berhubungan dengan level ketiga dan keempat. Karena ketiga dan keempat itu adalah suatu penderitaan bukan karena dosa dan kelemahan. Nah, untuk sampai pada level 3, orang harus bisa sampai menyembuhkan luka batinnya. Luka batin karena dosa dan kelemahan. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu untuk bisa, kalau orang sudah bisa self healing, bisa menyembuhkan diri sendiri, maka nggak perlu harus pergi ke misalnya para romo untuk membantu, mendoakan, melepaskan semua, atau kepada konselor atau psikolog. Kalau kalau orang mampu, misalnya self healingnya itu luar biasa, ada luka batin, dia mengolahnya sendiri, menterapi dirinya sendiri, sambil memohon rahmat Tuhan, membantu dia, lalu dia menjadi pribadi yang selesai dengan dirinya. Nah, itu berarti self healingnya berjalan. Tapi kalau nggak bisa, mungkin tingkat depresinya, tingkat luka batinnya sudah sangat mendalam, maka dia butuh orang lain, tenaga-tenaga profesional. Ini harus karena kita tidak hanya berada pada domain teologis, ya, tuh kita dengan Tuhan, tetapi sebenarnya ini hubungan kita dengan diri kita sendiri dan hubungan dengan orang lain. Itu harus dibereskan. Karena ini level kemanusiaan kita. Seringkali yang terjadi, orang hidup dalam kepahitan terus-menerus karena menganggap bahwa semua urusan itu Tuhan yang atur. Itu kepasrahan yang tidak berdasarkan pada fides quaerens intellectum. Seakan-akan seluruh perkara itu Tuhan Allah yang urus. Iya. Padahal Tuhan Allah memberikan tanggung jawab itu kepada manusia untuk melakukan proses itu. Manusia adalah co-kreator. Iya, yang bekerja sama menciptakan segala sesuatu yang belum selesai.
Oke, sekarang ada pertanyaan bahwa ada orang mengatakan bahwa dia sudah memaafkan, dia sudah sembuh, tetapi mengapa ada kepahitan lagi? Kok kepahitan terus-menerus? Ingat, kalau merujuk pada dosa yang pertama dan sorry, penderitaan yang pertama dan penderitaan yang kedua, kita bisa menjawab bahwa sesungguhnya dia belum sembuh. Nah, untuk membuktikan bahwa orang itu sudah sembuh, dilihat dari mana, indikatornya mana? Pertama, berkurangnya intensitas emosi negatif. Intensitas. Jadi intensitas itu artinya tingkat kemunculannya dan kemudian kualitas tingkat kemarahannya. Oh, dia bilang kalau sorry, kalau level kemarahan orang itu sudah pada tingkat yang standar yang biasa saja, dia hanya bilang begini. Contoh saja, saya sebenarnya ada luka batin, saya masih marah dengan suami saya yang melepaskan saya. Sementara saya harus berjuang untuk menafkahi anak-anak saya. Tetapi dia mengatakan itu dengan lembut, tanpa ekspresi marah. Itu berarti sebenarnya dia sudah beres. Tapi ketika dia menceritakan, kalau kita mendengar, memperhatikan wajahnya, marah intensinya, meluap-luap, dan dia kemudian matanya memerah, ekspresinya tidak wajar, itu berarti, ya meskipun dia bilang, ya itu masa lalu, saya sudah lupa. Tidak. Kita harus mengambil kesimpulan bahwa dia belum beres, belum sembuh. Kenapa? Intensitasnya itu masih tinggi, intensitas emosinya masih tinggi. Maka untuk menyembuhkan orang yang terluka karena pengalaman itu gampang saja, ya. Kalau psikolog atau konselor itu mengobati orang untuk melihat bahwa dia sudah sembuh atau tidak, ya, seluruh cerita masa lalunya itu kita ulang kembali, diingatkan kembali. Bahkan foto dari suaminya tadi kita tunjukkan untuk melihat intensitas emosinya itu seperti apa. Kalau dia dengan damai, dengan tenang, senyum, kemudian ada ekspresi spiritualnya, mendoakan suami dan seterusnya, itu berarti itu tanda bahwa dia sudah sembuh. Yang kedua, kemampuan untuk melihat situasi secara objektif. Ya, kemampuan untuk melihat situasi secara objektif. Itu tanda yang kedua, yaitu mampu melihat situasi dengan lebih jernih dan tidak lagi terjebak dalam emosi yang berlebihan. Contohnya, ya, suami tadi yang melepas, ya, berpisah. Orang yang sudah sembuh itu akan menceritakan dengan nada yang datar, yang sudah istilahnya apa? Sudah beres. Jadi dia tidak emosional lagi. Kemudian dia akan menceritakan sesuatu yang terjadi secara objektif. Dia tidak subjektif. Contohnya dia akan mengatakan seperti ini, kira-kira, ya, sebenarnya saya juga memiliki andil di dalam eh, hal eh, perpisahan dan perceraian kami. Mungkin saya yang selalu ego, mau menang sendiri. Mungkin saya yang tidak menciptakan suasana nyaman bersama dengan dia, sehingga dia memilih untuk pergi. Kurang lebih seperti itu contohnya. Kalau itu yang diungkapkan, itu berarti kesimpulan, oh iya, dia sudah menemukan, ya, suatu menilai sesuatu pengalaman secara objektif. Itu berarti tanda bahwa dia sudah sembuh. Tapi kalau orang masih menyalahkan orang lain, karena dia begini, karena dia begini, karena dia begini, nah, itu berarti dia belum sembuh. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, peningkatan kualitas hubungan dengan orang lain. Tandanya bahwa orang itu sudah sembuh itu adalah tidak lagi isolasi atau mencurigai orang lain atau menyamakan orang lain seperti yang tadi saya bilang, seperti suaminya. Ya, oke. Jadi sekali lagi, ini semua saya tampilkan untuk menunjukkan, untuk menjawab pertanyaan, mengapa ada kepahitan yang bertubi-tubi, yang terus-menerus? Jawabannya selalu kembali, masih ada luka batin. Orang sulit mengakui bahwa dia masih punya luka batin, karena orang takut dianggap sebagai dia orang pesakitan. Maka orang berpura-pura.
Maka di sana dia tidak masuk dalam proses penyembuhan, entah secara self healing atau dibantu oleh orang lain. Ya. Maka seumur hidupnya dia berada dan dihantui oleh luka batin. Dan luka batin itu menjadi sumber, ya, sumber adanya penderitaan-penderitaan, kepahitan-kepahitan dalam bentuk apa saja. Lalu yang berikut indikator penyembuhan luka batin. Satu, kemampuan untuk mengampuni. Ya, jadi kalau orang ingat terus kemudian tidak ada disertai ingatan itu tidak disertai dengan dendam, ya marah dan seterusnya, itu berarti ya dia benar-benar mengampuni. Ada orang yang sharing dengan saya, Romo saya ini sudah mengampuni, tapi kalau saya ingat dia ini hati saya itu marah, tubuh saya gemetar dan seterusnya, tekanan darah saya tinggi dan seterusnya. Itu berarti saya menjawab itu berarti ibu belum mengampuni sesungguhnya, belum betul-betul mengampuni. Ya. Lalu yang berikut, ada rasa damai dan kelegaan, merasa damai dan lega dalam hati tanpa dihantui oleh masa lalu. Ingat Bapak Ibu, bagaimana kedamaian, kemampuan mengampuni itu, dan kemudian dirasakan oleh manusia, itu sungguh-sungguh tercermin ketika dia sakit dan ketika misalnya menghadapi ajal atau sakratul maut. Itu sangat jelas tergambar. Dia sedang berhadapan dengan kematian. Tetapi ada perbedaan sikap. Ada orang yang berontak, marah, kemudian tidak menerima sakit dan semua itu sampai dengan kematiannya. Itu berarti tanda bahwa masih ada luka batin. Tapi kalau orang itu sakit berat, tapi apa ya, ketika menjelang kematian itu dia matanya mencerminkan kesejukan, ketenangan, kedamaian, tidak ada suatu kegelisahan, itu berarti tanda bahwa dia dia menghadapi ajal dalam keadaan luka batin yang tersembuhkan. Nah, itu semua diukur dari mana? Dari kemampuan mengampuni, lalu kemudian damai dalam hati. Bagi orang yang hidup misalnya, kalau orang yang sakit mungkin karena penyakit fisik, tapi kemudian dia menghadapi kematian itu dengan rasa damai, itu tanda bahwa dia tidak memiliki luka batin. Maka dia sudah secara fisik dan secara psikis sudah bebas. Sudah bebas karena ada damai. Dosa itu sesungguhnya adalah suatu perasaan tidak berdamai dengan diri sendiri, tidak berdamai dengan sesama, dan tidak berdamai dengan Tuhan. Itu dosa. Kita belum menyelesaikan dosa itu. Dalam gereja Katolik, rasa damai itu secara spiritual hanya melalui sakramen pengakuan dan sakramen urapan orang sakit. Maka biasanya pelayanan pastoral itu selalu mengutamakan ini, agar orang pergi dengan damai. Supaya apa? Meskipun dia menderita, tapi hatinya damai. Itu bagi orang yang mau 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 meninggal menjelang kematian. Tapi orang yang masih hidup, tanda yang ketiga itu adalah dia tidak lagi mengingat-ingat masa lalu atau dia mengingat tapi ingatan itu tidak disertai dengan kemarahan. Dia hanya berfokus pada masa depan, bukan pada masa lalu. Ya, oke. Ada satu ungkapan yang sangat menarik. Saya suka mengutip beberapa orang kudus. Mereka mengatakan bahwa orang kudus itu punya masa lalu, tapi orang berdosa itu punya masa depan. Orang kudus punya masa lalu. Artinya apa? Sekudus-kudusnya manusia itu punya masa lalu yang suram. Ada dosa dan kelemahan. Tetapi mengapa mereka digelari kudus? Karena mereka sudah mengalami proses mengampuni, kemudian mengalami rasa damai, meskipun hidup di dalam kesulitan dan penderitaan atau kepahitan. Karena itu orang kudus punya masa lalu. Meskipun ada masa lalu, ada luka batin, tapi mereka melakukan proses penyembuhan sehingga mereka menjadi pribadi yang ya yang kudus. Apa artinya kekudusan?
Apa artinya kudus? Kudus artinya orang yang sudah berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan, dan berdamai dengan ya sesama. Itulah surga sebenarnya. Surga itu tidak hanya tempat, surga itulah suatu keadaan. Keadaan di mana manusia memiliki rasa damai. Itu kekudusan. Maka kekudusan itu tidak hanya milik milik orang-orang pastor dan suster, tidak. Kekudusan itu sesungguhnya adalah kehidupan. Se Sebagaimana luasnya kehidupan, disitulah tertanam, terlahir, terbentuk kekudusan. Karena kekudusan itu baru dialami manusia ketika manusia bersentuhan dengan penderitaan, sakit dan penyakit, dan relasi dengan orang lain. Kekudusan itu bukan milik eksklusif orang yang hidup sendiri dalam biara. Karena tidak mungkin kekudusan itu teruji tanpa melalui hidup di tengah bersama dengan orang lain. Dia. Karena itu indikator indikator yang ketiga adalah dari penyembuh luka batin adalah fokus pada masa depan bukan pada masa lalu. Orang kudus punya masa lalu, tapi orang berdosa punya masa depan. Asal orang berdosa itu melakukan proses berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama, dan berdamai dengan Tuhan. Baik, saya mengutip beberapa hal ya. Pengalaman perjanjian lama Yusuf. Kita semua ingat pengalaman Yusuf. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub yang dibenci oleh saudara-saudaranya karena iri hati. Yusuf dijual sebagai budak ke Mesir dan mengalami berbagai penderitaan. Tetapi Yusuf akhirnya memaafkan saudara-saudaranya dan menjadi penyelamat bagi keluarganya. Nah, jika ketika Yusuf memaafkan saudara-saudaranya, maka di sana ruang untuk masuk ke dalam apa yang disebut dengan ruang kudus. Ya, kekudusan karena mampu memaafkan. Apa artinya kudus? Kudus artinya berdamai. Apa artinya berdamai? Itu artinya kita mengambil sifat Allah, mengenakan sifat Allah masuk dalam keilahian. Meskipun kita manusia, tapi karena kita merangkul, mengambil semangat pengampunan yang adalah hanya milik Tuhan, itu berarti di saat itu, itulah yang kita sebut yang proses mengilahikan ya unsur eh, manusiawi kita. Kenapa? Kita mengambil sifat Allah di dalam proses mengampuni. Ya. Jadi luka batin itu selalu membawa orang kepada kesatuan. Kalau orang sudah bisa keluar dari dosa dan kelemahan, maka pada perjalanan kemudian dia akan masuk kepada dia menjadi Yesus yang lain, alter Kristus, Kristus yang lain, yang memanggul, memikul salib penderitaan orang lain, dan seterusnya. Kutipan perjanjian lama Yusuf. Dalam Kejadian bab 45 ayat 5, Yusuf mengatakan, "Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Dia menemukan keilahian dalam proses itu, transformasi. Ya, manusia yang mengalami perubahan sikap dari yang manusiawi menuju keilahian, karena dia menemukan di dalam pengalaman itu Allah merencanakan, tahu tentang jalan Allah. Ya. Kutipan ini menunjukkan bahwa Yusuf telah memaafkan saudara-saudaranya dan memahami bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Itulah berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, berdamai dengan diri sendiri. Luka batin itu juga dirasakan oleh Daud, ya. Luka batin Daud akibat pengejaran Saul. Nanti silakan membaca kisah Daud dan Saul. Ya, Daud akhirnya menjadi raja dan memaafkan orang-orang yang telah menyakitinya. Ya, kutipan Daud dalam Mazmur bab 34 ayat 18. Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk redam jiwanya. Kutipan ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu hadir untuk menghibur dan memulihkan orang-orang yang terluka.
Kemudian kisah perjanjian baru, perempuan Samaria. Saya suka sekali merefleksikan eh, kisah perempuan Samaria ini karena sangat mendalam pesannya. Latar belakang perempuan Samaria. Perempuan Samaria adalah seorang wanita yang terpinggirkan dan dianggap rendah oleh masyarakat karena latar belakang dan gaya hidupnya. Ini menyangkut penderitaan karena kelemahan, dosa dan kelemahan. Lalu apa yang terjadi? Dia berjumpa dengan Yesus di sumur. Yesus menawarkan air hidup kepada perempuan Samaria dan dapat memuaskan dahaga jiwanya. Kemudian apa yang terjadi? Transformasi dan penyembuhan. Perempuan Samaria mengalami transformasi dan penyembuhan setelah bertemu dengan Yesus. Apa artinya transformasi? Ya, orang mengalami perubahan cara pandang, cara bersikap. Yang kedua, orang bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Orang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itulah proses transformasi. Kalau Edith Stein, Santa Benedikta dari Salib itu menggambarkan perjalanan hidup manusia itu mulai dari hal yang terbatas menuju kepada yang ilahi. Ketika manusia melampaui kemanusiaannya, ada luka batin, tapi dia berusaha untuk menyembuhkan luka batinnya dengan mengampuni, maka dia sebenarnya melakukan transformasi, melampaui keadaan manusiawinya untuk mengalami keilahian. Dan keilahian itu baru dialami oleh manusia kalau manusia mengampuni. Mengampuni itu karakter Allah, Allah yang maha rahim. Kerahiman Allah itu kita masuk, kita alami, dan kita kemudian mengambilnya menjadi rahim. Kita menjadi Allah yang lain, yang merahimi orang lain, yang melahirkan kehidupan, meskipun kita sendiri adalah orang yang sakit. Kemudian kutipan perjanjian baru tentang perempuan Samaria. Yohanes bab 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Itulah proses transformasi. Maka kalau orang luka batin itu tidak cukup dibawa kepada psikolog, harus dibawa kepada para imam. Ya, untuk dibantu dibawa eh, kepada suatu proses menemukan Tuhan sendiri. Maka yang lebih efektif bagi orang Kristen Katolik itu adalah pendekatan terapi psikospiritual. Nanti kita akan eh, mendapatkan renungan dan penjelasan saya pada sesi yang ketiga nanti. Ya, oke. Kisah perjanjian baru Paulus. Paulus adalah seorang penganiaya jemaat Kristen sebelum ia bertobat. Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus di jalan menuju Damaskus. Paulus mengalami transformasi. Paulus mengalami transformasi dan menjadi seorang rasul yang gigih memberitakan Injil. Ya. Jadi mengalami transformasi. Ya. Nah, ini baru kita paham, ya. Baru kita paham apa artinya gracia gratis data. Allah mengubah total, bukan karena jasa manusia, tetapi karena Dia mau memakai manusia itu untuk membawa keselamatan bagi orang lain. Ini pengalaman satu-satunya yang dialami oleh Rasul Paulus. Kutipan perjanjian baru, Paulus. Tetapi aku telah beroleh rahmat supaya Yesus Kristus dapat menunjukkan segala kesabarannya sebagai contoh bagi mereka yang akan percaya kepadanya. Kutipan ini menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan dapat mengubah bahkan orang yang paling berdosa sekalipun. Nah, ini persoalannya kalau orang mengalami luka batin, tetapi dia tidak mengakui luka batinnya. Nah, bagaimana dia mengalami proses penyembuhan? Bagaimana dia hidup dalam trauma, misalnya sakit hati kepada sorry, sakit hati terhadap seorang yang berfigur laki-laki. Sementara Gereja Katolik mengatakan Allah itu adalah Bapa laki-laki. Maka dia akan melihat Allah itu adalah penjahat, sebagaimana eh, gambaran dia dalam hubungan dia dengan sang laki-laki manusia. Ya.
Berikutnya, langkah-langkah menuju penyembuhan. Pertama, sudah saya katakan tadi, harus mengaku keberadaan luka batin. Dua, berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Dan kemudian mencari dukungan komunitas dan konseling. Peran iman dalam penyembuhan luka batin. Kekuatan pengampunan dalam iman. Iman memberikan kekuatan untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain. Dua, pembaruan pikiran melalui firman Tuhan. Firman Tuhan dapat memperbarui pikiran dan menggantikan pikiran negatif dengan kebenaran. Tiga, penyembuhan melalui kasih dan anugerah Tuhan. Kasih dan anugerah Tuhan dapat menyembuhkan luka batin dan memberikan damai sejahtera. Terakhir kesimpulan, harapan untuk kesembuhan. Luka batin dalam bentuk kepahitan dapat disembuhkan. Proses penyembuhan membutuhkan waktu, kesabaran, dan komitmen. Ingatlah bahwa Tuhan selalu hadir untuk membantu dan memulihkan Anda, kita semua. Jangan menyerah pada harapan untuk kesembuhan dan damai sejahtera. Mulailah proses penyembuhan dengan mengakui luka batin, memaafkan diri sendiri dan orang lain, serta mencari dukungan dari orang-orang terdekat dan profesional jika diperlukan. Tuhan berjanji untuk memulihkan dan memberikan damai sejahtera kepada Anda, kepada kita. Percayalah pada janji dan teruslah berharap padanya. Demikian renungan saya pada malam hari ini. Terima kasih karena telah mau mendengarkan saya. Baik, terima kasih Romo Karol renungannya yang sangat dalam dan sedikit berat ya Romo. Tapi Oh, berat. kita, kita bersyukur bahwa dari awal sampai sekarang para devosan, suster, bruder, frater mungkin ada tetap tetap mendengarkan pemaparan Romo, renungan yang sangat dalam dan sangat pasti sangat kita perlukan. Karena apa? Pada akhirnya dari semuanya itu saya tiba-tiba berpikir bahwa kesimpulan semuanya adalah bersyukur ya Romo. Iya. Bersyukur Tuhan yang begitu baik yang mau menyembuhkan luka batin kita. Baik Bapak Ibu, Romo terima kasih banyak untuk renungannya pada malam hari ini. Sebelum kita buka ke sesi tanya jawab, jadi mohon Bapak Ibu, Romo dan Suster yang mengikuti yang ada di room webinar ini agar membuka kameranya. Hmm. Kita punya waktu untuk foto bersama Romo Karol yang telah memberikan pendalaman yang sangat berguna pada kita pada malam hari ini. Ya, saya minta tolong pada Ibu Silva, boleh tolong bantu untuk foto ya Ibu? Silakan Ibu. Silakan Bapak Ibu, mohon berkenan membuka kameranya untuk memberi membuang kepahitan ya Romo. Satu, dua, tiga. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan Bu Firly. Ya, baik. Terima kasih Bu Silva yang sudah membantu mengabadikan momen yang berahmat pada malam hari ini. Baik, para Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mungkin ada yang ingin bertanya pada Romo Karo terhadap pendalaman pada sesi kedua ini. Silakan kita buka dulu di kolom chat ya Romo. Sebentar saya periksa dulu untuk kolom chat ini ada satu. Baik, ada satu Romo, saya izinkan untuk membaca ya Romo. Ya. Ya, dari Ibu Erika Lauli. Romo, mohon pencerahan. Saya pernah mengalami masalah pengkhianatan dalam rumah tangga. Pengalaman yang sangat pahit yang berdampak pada anak-anak. Namun saya menyadari diri dan dapat memaafkan sungguh-sungguh, melupakan dan memaafkan diri sendiri dan membangun kebahagiaan bersama suami. Namun, saya merasa bahwa saya dan suami selalu merasa masih terus
diuji dari sisi yang lain, seperti terkendala dalam karir, anak-anak yang tidak bersama kami, anak-anak yang memilih jalan hidup sendiri, dan lain-lain. Apakah cobaan demi cobaan yang kami alami karena akar pahit masa lalu kami, Romo? Silakan, Romo. Ya, jalan pikiran, jalan ceritanya sudah saya tangkap dan ini menggambarkan bahwa ada proses di mana orang Ibu Lauli ini berusaha untuk keluar dari penderitaan karena luka batin, dosa dan kelemahan. Tetapi kemudian ketika menggambarkan bahwa oh ternyata setelah saya melewati proses itu, saya masih dihadapkan dengan sisi lain, yaitu seperti terkendala dalam karir, anak-anak yang tidak lagi bersama, memilih hidup sendiri, dan seterusnya. Itulah menjadi kondisi yang tadi saya katakan bahwa kita tidak hanya bergerak dari satu ke dua saja, tetapi akan bergerak ke tiga dan keempat. Apa itu yang ketiga? Ya, ketiga itu adalah kita sudah beres, sudah bebas, sudah selesai hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, dengan suami, dengan anak-anak kita tidak ada masalah. Tapi masih ada masalah yang muncul, yang mungkin kesimpulannya bukan karena kelemahan dan dosa kita. Itu berarti ibu sedang berada dalam proses masuk pada level yang ketiga. Iya, level yang ketiga itu apa? Level di mana Tuhan Allah memberikan suatu pengalaman bahwa kita menjadi alter Kristus, Tuhan Kristus yang lain, yang yang memikul salib bukan karena kelemahan dan dosa kita. Nah, itu level 3. Sesudah level 3 kita alami, oh ternyata kami bisa menerima bahwa kami masih hidup sendiri tanpa anak-anak, meskipun karir kami tidak naik-naik atau semakin tidak menentukan hidup kami lebih sejahtera, tapi kami damai, kami tenang, dan seterusnya. Itu berarti itu indikator kita sedang melewati level yang ketiga itu. Nah, nanti siap-siap masuk pada level yang keempat. Itu yang paling sulit. Karena hidup kita seperti hidup dalam kematian. Kita hidup tapi ya kita mati untuk Kristus. Hidup dan mati ya Kristus. Ya, untuk Kristus. Seperti itu pengalaman Rasul Paulus. Ya, demikian jawaban saya. Ya, baik. Terima kasih, Romo. Jadi, Ibu Erika Lauli sudah naik kelas ya, Romo, ke level Ya. ketiga. Ya, puji Tuhan karena sudah melewati level yang pertama dan level kedua ya, Romo. Iya. Semoga tetap bertahan dan bisa masuk ke level berikutnya. Baik, Romo, izinkan saya membacakan lagi dari Ibu Ana Maria Dias Viera. Mohon maaf jika saya salah untuk membaca nama ya Bapak Ibu atau Romo dan Suster. Baik, Malam Romo Karol. Mohon maaf, memang saya kadang sulit untuk melepaskan masa ketidaksukaan tersebut. Cuma sudah tidak membenci orang tersebut. Apa ini masih dikatakan masih ada luka batin atau akar pahit? Thanks Romo Karol. Silakan Oke. Romo. Dari ceritanya Ibu Ana Maria Dias Vera ini, lalu kemudian kita hubungkan dengan tanda-tanda orang itu sudah sembuh dari luka batin, yaitu memaafkan, ada rasa damai, kemudian tidak lagi fokus pada masa lalu tapi masa depan. Saya bisa menjawab bahwa ya sebenarnya luka batin sudah selesai, sudah beres dengan diri sendiri. Ya, kenapa? Tandanya apa? Sudah tidak membenci orang itu lagi. Itu berarti sudah berdamai. Nah, pertanyaan, apa ini masih dikatakan masih ada luka batin atau akar pahit? Sudah sembuh. Ada tapi sudah sembuh. Seperti orang yang terluka tapi masih ada bekasnya. Tapi luka itu sudah sembuh, tidak menimbulkan rasa sakit lagi. Ada iya, tapi luka itu tidak lagi menimbulkan rasa sakit. Itu demikian jawaban saya. Baik.
Terima kasih Terima Romo Karo. kasih Romo Karol, terima kasih Bu MC. Terima kasih Ibu Ana Maria. Baik, sebelum kita beranjak pada pertanyaan berikutnya, saya mau mengingatkan pada semua yang ada di ruang chat ini, di ruang webinar ini, Ibu Maria Gautama ada memberikan link chat. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum bergabung, mungkin bisa mengklik link tersebut untuk bergabung di WA Group Komunitas Mujizat Rahimat Ilahi agar mendapatkan informasi-informasi terkait dengan Rahimat Ilahi dari grup ini atau komunitas ini. Baik, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi mengenai apa yang tadi? Atau mungkin sambil menunggu izinkan mungkin saya bertanya atau sharing ya Romo ya. Boleh, Jadi boleh. begini, mama saya itu sudah meninggal tahun 2022, uh, 20 September. Saya ingat sekali waktu mama itu apa namanya sedang sedang masa kritis, boleh mungkin dibilang itu sakratul maut. Jadi saya berjuang waktu itu mama memang 1 minggu itu sudah tidak sadar lagi. Tapi setiap hari saya ajak apa namanya berdoa, terus saya ajak juga dengerin lagu. Saya suka sekali lagu Anima Christi, Jiwa Oh, Kristus. Jadi itu yang saya putar-putarkan. Sampai suatu saat waktu itu habis pandemi, jadi eh, saya dapat kerjaan waktu itu. Kerjaan baru, saya ingat waktu itu saya harus interview lagi untuk interview terakhir tanggal 23. Nah, mungkin kesalahan saya karena waktu itu saya bilang saya anak pertama. Jadi yang jaga mama waktu itu saya. Kemudian saya bilang sama suster, suster nanti tanggal 23 saya ini ada interview, saya hanya sebentar. Boleh saya titip mama? Saya bilang kayak gitu. Walaupun mama ada di ruang insentif, jadi tetap dimonitor sama mereka dan dokter-dokter. Nah, waktu itu mama, ya saya percaya seperti yang Romo sampaikan bahwa kita dimensi kita tubuh, jiwa, dan roh. Mungkin fisik kita sakit, tapi jiwa dan rohnya kita tuh masih, orang walaupun sakit masih tetap sadar ya Romo. Jadi iya. mungkin Mama tahu. Terus pada saat itu saya ingat 20 September pagi saya dipanggil sama dokter. Disampaikan bahwa kondisi Mama seperti ini, usaha yang dilakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya nangis tapi mama nggak ini kan, mama belum sadar, tapi setiap saya ajak berdoa mama air matanya keluar gitu. Hmm. Kemudian pada waktu sekitar jam 2 jam 3 itu saturasi oksigen dan semua vital sign-nya itu turun. Saya udah takut udah, tapi yang saya tuh ada, saya cuma berdiri sambil meluk mama sampai berdoa tidak tahu berapa lama, mungkin 45 menit 1 jam, sampai akhirnya kemudian membaik, vital sign-nya sudah bagus di alat-alat segala macam. Kemudian yang dokter nunggu, yang orang-orang melihat ini saya sampai sama sekali tidak ada bersuara, dan itu mungkin sekitar 45 menit. Puji Tuhan mama kondisinya baik. Kemudian saya pegang tangan mama, saya bilang mama maafkan saya. Terus mama tolong maafkan semua orang yang bersalah pada mama. Maaf saya tidak bisa menjadi anak yang baik pada mama, jadi tidak bisa merawat. Mohon maaf. Terus mama maafkan semuanya. Terus saya bilang begini mama, mama kalau mama mau pergi, mama jangan khawatir sama saya. Kalaupun saya belum menikah, itu bukan karena mau saya, tetapi saya percaya Tuhan punya rencana, tugas yang Tuhan berikan untuk saya. Terus mama nangis dan begini, apa namanya nangis, tapi mama tidak gini. Cuma mama ini apa namanya ngangguk. Terus tepat waktu itu sekitar sekitar jam 6-an segala macam, mama kembali seperti itu. Sampai saya nangis, saya berdoa apa segala macam, dokter sudah macam-macam, sampai akhirnya jiwa Kristus itu tetap dinyanyikan Romo, tidak pernah berhenti. Sampai akhirnya mama dipanggil Tuhan. Saya sedih, tapi uh, untuk saya sendiri sampai saat ini, golden moment saya bersama mama adalah pada saat itu. Ketika saya tidak mengerti apa-apa, tapi ketika mama, saya minta maaf, mama
tolong maafkan orang-orang siapapun yang bersalah kepada Mama, dan Mama mau dengan ini. Dan saya percaya bahwa saya bersyukur Tuhan tetap mendampingi kami. Dan ketika Romo tadi memaparkan, saya jadi ingat bahwa memaafkan itu obat yang sangat, walaupun kesadaran kita itu mungkin berkurang. Karena itu doa saya setiap ini, terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan. Karena saya dan Mama dan semua orang diberikan nafas kehidupan. Yang kedua, kesadaran tubuh, jiwa, dan roh. Itu yang menjadi ungkapan, akhirnya Romo, itu adalah ungkapan syukur saya bahwa bagaimanapun sulitnya, Tuhan tidak pernah berhenti untuk mencintai dan membantu saya. Itu Romo. Jadi bersyukur sekali hari ini. eh, Sangat dalam materi Romo tentang pengampunan itu, wah, Iya, akhirnya bersyukur. Terima kasih Romo. iya. Baik, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu, karena di kolom chat belum ada tulisan, mungkin boleh langsung resen ya Romo. Iya. Ya, silakan Bapak Ibu, Romo atau suster yang mau bertanya. Saya boleh. Silakan Ibu Silva, silakan. Terima kasih, Bu Firly. Malam, Romo. Dalam. Romo, saya mau bertanya. Saya kebetulan ketemu beberapa teman yang kurang dekat dengan orang tuanya. Tapi ada salah, dari beberapa teman itu ada salah satu teman yang mengusahakan silih gitu sama orang tuanya. Puji Tuhan kemarin dia ajak mamanya dan papanya ke Singapura dekat aja, tapi dia Hmm. punya quality time. Nah, di situ mereka saling memaafkan dan sebagainya itu. Tapi itu kan dari beberapa itu hanya satu ya Romo. Iya. Tapi ah, saya prihatin ya, mungkin atau saya beri perhatian ada satu teman. Jadi eh, saya lihat kenapa dia suka ya kurang beruntung gitu. Nah, ternyata satu hari dia cerita, 2 bulan lalu dia cerita bahwa dia seperti dibuang. Jadi, saya kan nggak pernah deket sama orang tua saya, apa mama saya gitu. Terus kamu nggak berusaha mendekat gitu. Ah, Hmm. buat apa? Dia tinggalnya sama neneknya, atau sama tantenya gitu. Tapi Iya. saya melihat kehidupan dia itu seperti selalu jadi kambing hitam. Jadi dia udah pelayanan, dia jujur, dia ini tetap aja. Tadi saya ketika Romo bercerita tentang kepahitan dan itu membawa apa efek ya, ada api, ada asap itu, Iya. saya tiba-tiba teringat teman saya itu sih. Ya, jadi kadang saya suka doakan gitu. Hanya menurut saya sepertinya ada satu hal yang harus dia lakukan gitu. Iya. Boleh nggak Romo kasih nasihat? Kira-kira apa ya yang dia perlu? Karena dia seperti cuek aja gitu. Nggak apa-apa Silva, saya emang orangnya begini kok. Udah terima aja gitu. Hanya saya tidak pernah melihat kebahagiaan itu. Walaupun dia terima sih. Dia Hmm. dia dia urus anaknya, terus dia urus mertuanya gitu. Tapi dia punya kepahitan yang buat saya wow gitu ya. Buat saya tuh Hmm. kayak nggak adil amat ya hidup ini. Kamu kan pelayanan, kamu kenal Tuhan gitu. Karena Tuhan itu hanya kenal sukacita, hanya kenal Iya. kebaikan gitu. Jadi ketika itu seperti kurang Iya. match gitu, kurang sinkron, Iya. bagi saya adalah kamu perlu begini gitu. Jadi dia rajin banget ke gereja. Apa setiap misa pagi, apa. Itu semua sudah dia lakukan. Hanya apa kepahitan itu seperti sudah mendarah daging gitu Romo. Dan dia ya udah Silva, saya memang sudah begini gitu. Cuma saya merasakan kayak kepahitan itu sih. Saya merasakan kepahitan dia gitu. Ya hanya mau bantu aja sih Romo. Iya. Tanda bahwa orang itu tidak memiliki luka batin itu adalah rasa damai, kemampuan mengampuni, dan memiliki fokus ke masa depan.
indikatornya itu. Terus kemudian kalau kita melihat apa yang diceritakan tadi, em, tentang merasa bahwa ketidakdekatannya dengan orang tuanya itu menjadi hal yang biasa, eh, sebenarnya itu adalah semangat pesimisme. Hmm. Jadi tidak ada optimisme. Itu kan itu sama dengan orang yang tidak memiliki harapan. Hmm. Karena apa? Mungkin orang sudah pada level ya sudah tidak punya harapan di dalam bagaimana membangun hubungan yang baik lagi dengan orang tua. Artinya orang tidak memiliki suatu eh, keinginan untuk mengalami cinta yang memang pertama harus dari orang tua. Dan dia mengabaikan itu dan dia kemudian melakukan hal-hal yang lain yang kemudian kita boleh simpulkan itu merupakan bentuk dari pelarian. Hmm. Iya, karena tidak ada satu manusia pun yang menyangkal bahwa ya orang yang pertama mencintai dia atau kita itu adalah orang tua. Ya. Tapi dengan ceritanya tadi sesungguhnya dia memiliki luka batin yang sangat mendalam. Kenapa? Dia menunjukkan bahwa saya tuh tidak menerima cinta dari orang tua. Karena dengan dengan mengatakan bahwa kamu tuh punya masalah, sebenarnya itu sebenarnya mau mengatakan bahwa kamu jangan melukai saya lagi. Saya sudah terluka, Hmm. kamu jangan melukai saya lagi. Hmm. Maka ada sikap yang diambil oleh orang seperti misalnya orang yang sudah divonis sakit tidak mau lagi mendengarkan apa yang mau Hmm. dikatakan oleh dokter. Karena apa saja yang mau dikatakan dijelaskan oleh dokter itu akan menambah Hmm. rasa sakitnya. Itu fisik, ini psikologi. Hmm. Demikian juga terjadi dalam level psikologi ini. Orang Hmm. yang sebenarnya sudah sakit, tapi orang merasa dengan mengatakan bahwa kamu punya masalah, itu akan menambah sakitnya. Maka dia Hmm. menghindar, terus menghindar, terus menghindar, dan mengabaikan. Seperti itu sih penjelasan saya. Maka pertanyaan, kalau apa sih yang mau kita bantu? Hmm. Sebenarnya yang mau kita bantu ialah bagaimana memberikan suatu pemahaman sampai dia mengatakan bahwa kamu itu ada punya masalah, kamu kekurangan cinta dan perhatian dari orang tua. Hmm. Sebenarnya itu cinta dan perhatian orang tua itulah yang membuat kamu ya terluka karena kamu merasa Hmm. kamu tidak dicintai. Tapi supaya kamu tidak terluka lagi, kamu mengabaikan segala keinginan orang atau kami untuk membawa kamu merujuk lagi dengan orang tua. Hmm. Seperti itu. Saya banyak sekali didatangi oleh orang-orang yang membawa anak atau istri atau suami yang mengalami suasana seperti itu. Mereka Hmm. itu ada luka batin, tapi tidak mereka mengabaikan. Mereka Hmm. merasa itu tidak luka batin. Hmm. Itu apa istilahnya mekanisme, Hmm. mekanisme pertahanan diri di mana bahwa orang itu sakit tapi menunjukkan tidak sakit. Iya. Karena kalau mengatakan sakit itu berarti memposisikan dia itu sebagai pribadi yang lemah. Hmm. Jelas sekali dalam contoh cerita teman itu. Di aspek yang lain dia menunjukkan dia boleh, dia bisa, dia mampu dan seterusnya. Hmm. Dan itu yang ditonjolkan. Dan Hmm. ketika ditawarkan masuk dalam situasi di mana dia memposisikan diri sebagai manusia lemah, seringkali dia abaikan. Hmm. Itu disebut dengan Oke. bipolarisasi. Hmm. Jadi hidup yang selalunya tidak ada kesatuan. Hmm. Orang tidak meletakkan seluruh pengalaman itu pada tataran yang Hmm. istilahnya Suka. Asik. dapat dilihat. Jadi entah positif negatif itu ditata, dipandang di depan mata. Hmm. Tapi mekanisme pertahanan diri itu adalah terjadi ketika orang hanya melihat yang positif supaya dianggap menjadi orang yang sempurna hebat, sedangkan yang negatif itu dia dibelakangkan. Nah, seperti itu. Hmm. Ya, saya kira begitu analisa saya, penjelasan saya. Jadi nggak bisa diapa-apain ya, Romo? Kita bisa membantu dia sejauh dia kooperatif. Oh. Kooperatif.
psikolog atau Romo bahkan tidak akan pernah terlibat Hmm. banyak berhadapan dengan orang yang memiliki mekanisme pertahanan diri seperti itu. Hmm. Ya, seorang dokter juga demikian. Kalau pasiennya nggak mau diobati, yang Ya, mau bagaimana? Seperti itu. makasih Romo. Ya, Terima kasih Romo Karo. Saya ya, itu boleh saya Hmm, bertanya kepada Romo. boleh. boleh, Saya tuh silakan Ibu. punya teman. Saya merasa saat itu waktu itu ada baksos. Dia tuh minta ditungguin saya. Padahal saya udah telepon dia, Bu, sampai mana, Bu? Soalnya kita nih udah terlambat. Oh ya, saya sampai di Cawang. Padahal saya tuh di Midara Cina. Jadi cuma dua pemberhentian busway. Nah, saya tunggu-tunggu sampai 45 menit. Loh, Ibu di mana sekarang? Saya tuh lagi ketiduran. Saya sampai di Senen. Ntar saya balik lagi. Nah, itu satu perbuatan yang saya bilang sama adik saya. Lain kali saya nggak mau lagi eh, ikut dia ikut dengan kita untuk baksos. Kedua kali, saat itu udah baik lagi, udah baikan segala sama saya. Kedua kali ada teman saya yang meninggal. Saat itu dia datang jam 6 kan. Saya pikir dia tuh udah dibagi-bagi lagu untuk misa, misa requiem. Tapi ternyata dia tuh belum dapet. Terus teman saya bilang, Ibu boleh nggak saya minta lagu satu lagi untuk orang itu? Orang itu tuh dari tadi ngedumel terus. Saya kasih ke dia. Oh, Ibu belum dapet. Saya pikir tadi Ibu udah dapet. Oh, saya masih diperhatikan. Saya nggak dilewatkan. Saat itu saya udah merasa, waduh, saya nggak bisa deket sama orang ini dan saya nggak mau berhubungan lagi dengan dia. Ketiga kali yang bikin saya sampai sakit sekali saat ulang tahun satu komunitas saya. Terus dia tuh baru datang, tiba-tiba dia minta jatah dia untuk makan. Saya tuh diam aja, sebetulnya Romo saya nggak ngomong, nggak apa. Tapi teman saya yang lain yang ngomong, Ibu, Ibu gimana sih? Ibu kan baru datang. Tolong dong Bu, entaran lagi. Saya sendiri yang kerja dari tadi, saya belum makan katanya. Udah dia masuk ke dalam, ternyata dia bilang sama ketua yang ngajak dia tuh ngedumel. Dia ya pokoknya dia ngedumel, dia nggak dikasih makanan segala. Sampai kan teman saya yang sebagai ketua Asiannya itu keluar gebrak meja di depan saya dengan mata melotot. Dia bilang, kamu gimana sih? Itu kan orang itu saya yang ajak. Orang itu kenapa kamu nggak kasih makan? Kenapa kamu ini apa ngomong yang nggak gitu? Lah saya bilang saya nggak ngomong, yang ngomong lain orang. Saya diam aja. Sampai saat ini saya benar-benar Romo, saya udah mengampuni dia, tapi saya nggak mau lagi berhubungan dengan dia. Sampai saat semua orang dia ceritain kejelekan saya, padahal saya tuh ngerasa saya nggak gimana-gimana sama dia, cuman saya memang menghindar supaya saya jangan disakitin lagi. Terus sudah gitu dia waktu habis persekutuan doa tuh dia ketemuin saya, dia jaga saya di bawah. Dia bilang, hari ini juga harus diselesaikan malam ini juga dengan mata melotot dan dengan cara dia tuh bukan menyelesaikannya dengan baik. Terus teman saya, untung saya keluar keluar dengan teman saya tuh jaga-jagain saya. Jadi kalau dia dia arahin saya ke sini, teman saya tarik yang lain ke sana. Sampai kan adik saya jemput, terus satu orang teman yang baik laki-laki bilang, Ibu turun Bu, tuh kakak Ibu lagi berantem katanya. Sampaikan si security-nya bilang, Ibu kan habis ibadah, kok Ibu begini sih katanya. Udah saya pikir adik saya udah diajak keluar, itu saya pikir udah kan. Nah, ternyata minggu kemarin tuh dia bilang sama adik saya, itu kejadian udah sebulan yang lewat. Kamu tuh mesti ngedamain cici kamu. Kamu mesti bilangin dia harus berdamai. Nah, saya pikir kenapa saya yang mesti berdamai ya? Padahal saya nggak ngerasa apa-apa sama dia. Cuman memang saya nggak mau lagi dekat dengan dia. Apakah saya itu benar atau enggak ya tindakan saya Romo? Ya, Karena saya bilang sama lain orang saya nggak mau lagi berkenalan dengan ibu itu. Saya nggak mau disakitin lagi. Dan saya nggak mau hubungan lagi sama dia. Anggap aja saya nggak tidak kenal dia.
apakah perbuatan saya ini dosa atau tidak ya Romo. Terima kasih Romo. Wah, sulit menjawab nih. Kalau saya mau menjawab apa adanya, boleh nggak ya? Boleh Romo. Oh iya, Jadi baik. buat iman saya supaya Oke, saya baik. bisa. Terima kasih. Ya. Ini Bu, saya tidak sedang dalam menilai, tetapi saya mau membaca, menganalisa apa yang ceritakan tadi. Kembali merujuk kepada apa yang saya sudah jelaskan tadi. Kita renungkan bahwa tanda bahwa orang sudah sembuh dari luka batin itu pertama adalah mengampuni, yang kedua damai, dan yang ketiga itu punya masa depan, fokus kepada masa depan. Terus kemudian yang tadi saya lupa saya jelaskan dalam kaitan dengan yang lain itu adalah relasi pergaulan itu menjadi tidak isolatif dalam arti dia bebas bergaul dengan semua orang bahkan dengan orang yang berkonflik. Saya membaca dan menganalisa ceritanya Ibu, pengampunan iya, damai iya, tetapi hal yang ketiga itu adalah fokus pada masa depan itu barangkali yang harus diperjuangkan. Karena diukur dari eh, pergaulan, isolasi diri itu mungkin yang masih menjadi masalah itu di situ. Tanda bahwa kita sudah sembuh dari luka batin atau kita sudah mengampuni dan memiliki rasa damai itu adalah ya kita bergaul bebas dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang telah menyakiti hati kita. Itu tandanya. Tapi kalau masih ada upaya mengisolasi, saya nggak mau lagi, saya takut disakiti lagi, itu berarti fokusnya itu bukan masa depan, tapi fokusnya adalah masa lalu. Seperti itu. Demikian Ibu. Oh Ya. ya, makasih Romo. Jadi Ya, Iya, ini Romo. perjuangan yang sangat berat karena kita dituntut untuk berdamai, mengampuni, tapi ya membangun sebuah relasi yang tidak lagi berfokus pada masa lalu, di masa depan. Ya, Makasih Romo. baik. ya, Baik Romo, terima Makasih. kasih Romo. ya, Ya, Ibu sama-sama. Kurniati, terima kasih. Bapak Ibu, mohon maaf sekali karena waktu sudah menunjukkan pukul em, 22.28 di Bali atau 21.28 di Jakarta. Nah, mungkin sebelum saya mengembalikan ke Pak Gun, saya membacakan tadi ada yang chat, tapi berhubungan dengan maksud saya jawabannya sudah menjawabi Romo. Romo tadi menjawab sudah menjawabi pertanyaannya karena pertanyaannya seperti ini Romo dari Ibu Ya, Vivi di US. Romo ada teman yang karakternya suka menyakiti temannya atau NPD. Jika sudah mengampuni, jika sudah kita mengampuninya, apakah harus menerima dan masih bergaul kembali dengan orang tersebut? Sikapnya tersamar mengadu domba. Jadi mungkin ya, hampir sama ya Romo. Yang ya. kedua dari Ibu ya Ria Gautama. Malam Romo melanjuti pertanyaan Ibu Anna Maria. Jika seorang sudah damai dengan luka batinnya atau akar pahit, dapatkah atau bolehkah orang tersebut dijauhi agar tidak menjadi toksik? Begitu Romo. Jadi mungkin hampir sama, tapi yang di bawahnya itu mungkin yang sedikit bisa Romo memberikan masukan supaya apa namanya tersebut dijauhi agar tidak menjadi toksik. Mungkin itu saja Yes. ya Romo. Dan mohon maaf Bapak Ibu semuanya yang mau bertanya karena waktu sudah menunjukkan eh, sudah malam, jadi pertanyaannya kita tutup ya. Silakan Romo. Kalau saya sih boleh berpendapat, menjawab soal toksis ini, kita ingat kisah Yesus ya, yang makan bersama dengan orang yang berdosa, ya pemungut cukai dan seterusnya. Ya, dia tidak terpengaruh dan tidak menjadi orang pendosa. Ya, seperti itu. Tetapi kan kita boleh mengatakan itu kan Tuhan Yesus, kita kan manusia, rapuh, mudah dipengaruhi, menjadi racun dan seterusnya bagi kita sendiri dan bagi orang lain. Maka jurus yang boleh kita pakai itu adalah bagaimana kita menjauhi. Baik, menjauh ini boleh, tapi indikatornya jelas bahwa ya bukan karena kebencian, bukan karena fokus pada masa lalu, tetapi supaya kita lebih bebas membangun sebuah relasi yang
lebih membuat diri kita itu keluar dari situasi itu. Tetapi ini menjadi tantangan yang berat karena kita tidak bisa mengukur secara objektif bagaimana menjauhi orang itu supaya tidak menjadi toksis dengan suatu keadaan jiwa yang benar-benar tidak ada kebencian. Karena antara menjauhi dan benci itu beda-beda tipis. Seperti itu. Ya, demikian jawaban saya. Ya, baik. Terima kasih Romo Karol. Semoga Bapak Ibu Romo sudah menjawab segala pertanyaan dari kita. Semoga bekal yang sangat dalam dari Romo malam ini bisa menjadi menguatkan kita bagaimana kita tidak menjauhi orang, tetapi kita juga baru berpikir uh, supaya masa depan kita lebih bagus juga ya Romo ya. Yang Ya, tadi. Ya Bapak Ibu sebelum saya kembalikan ke Pak Gunawan, terima kasih banyak Romo ya. sampai saat ini di sesi kedua tetap mau menemani kami, memberikan kami bekal pendalaman iman agar menguatkan kami juga. Dan mohon maaf untuk semuanya jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama webinar ini. Dan kami juga mengingatkan kita masih punya sesi ketiga untuk minggu depan. Jadi Bapak Ibu diundang untuk hadir kembali untuk berdoa bersama, saling mendoakan dan mendapatkan pendalaman iman dari Romo Karol. Baik, terima kasih Pak Gun. Saya kembalikan ke Pak Gun dengan pengumuman. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Firly. Terima kasih telah membantu acara ini. Juga terima kasih kepada Romo yang selalu membawa tema yang berat-berat. Saya yang gundul ini semakin gundul, sudah susah tubuhnya. Tapi bagi Bapak Ibu, karena ini temanya berat, saya anjurkan supaya bisa mendengarkan kembali melalui rekaman yang besok siang atau sore akan di-share melalui YouTube. Jadi kita pelan-pelan kita dengar kembali, kemudian kita renungkan, refleksikan, dan temukan caranya bagaimana kita bisa melewati level keempat. Sudah tamat. Amin. Hai, pengumuman. Bagi yang mau memberikan pertemuan kasih, boleh dipersembahkan kepada rekening BCA 504 028 5956 atas nama Regina Yuselin Lim. Sekali lagi, BCA 504 028 5956 atas nama Regina Yoselin Lim. Terima kasih kepada semua donatur yang selalu memberikan persembahan kasihnya. Juga terima kasih kepada semua yang telah bertugas pada malam hari ini, khususnya Romo Karolus, juga Ibu Firly, Ibu Marta Lauli. Kemudian banyak-banyak terima kasih kepada komunitas keramat ilahi dari Hong Kong yang telah bertugas mendoakan Koronka. Ibu Ira, Ibu Tiwi Rukma, Ibu Lea, Ibu Kurnia, Ibu Merlin. Terima kasih semuanya yang berasal dari Hong Kong. Mungkin waktunya sama dengan Bali ya, selisih 1 jam. Ya, Terima kasih, walaupun tempatnya jauh, tetapi sekarang dengan teknologi tidak ada lagi perbedaan waktu ataupun jarak. Seperti Ibu Vivi dari US mungkin yes, ya. selisih waktunya 12 sampai 13 jam. Wah, Tetapi tetap masih bisa mengikuti acara ini. luar biasa. Selalu Semoga ikut. melalui acara Zoom ini sungguh-sungguh firman Tuhan bisa lebih lagi disebarluaskan. Upahmu besar di atas. Iya. Terima kasih juga semua yang baru pertama bergabung. Semoga tetap setia mengikuti kita karena kita selalu menyajikan tema-tema yang berhubungan dengan masalah hidup kita sehari-hari yang tidak ada habis-habisnya selama kita hidup. Jadi kita selalu cari tema yang sungguh-sungguh bisa menjawab semua permasalahan kita. Juga terima kasih kepada semua yang selalu setia mengikuti kita. Kita akan bertemu kembali Rabu depan, tanggal 19 Maret
sesi ketiga juga oleh Romo Carolus Solah. Mohon jangan lupa, ini setelah setiap badai, setiap kesulitan, kepahitan sudah kita cerita, mungkin saatnya kita cerita ke, ke sukacita ya, Romo ya. Iya, Habis gelap, biasanya habis gelap kan terbit terang. terbitlah terang. Habis hujan terjadilah pelangi. Semoga minggu depan kita bisa mendapatkan yang lebih cerah. Oke, Yes. terima kasih. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan satu lagu penutup dulu, kemudian disusul dengan doa penutup dan doa berkat oleh Romo. Tuh, dipersilakan Ibu Marta Lauli. Jiwa Kristus penebus, kuduskanlah aku. Tubuh Kristus penebus, luputkanlah aku. Darah Kristus penebus, puaskanlah aku. Air lambung penebus, sucikanlah aku. Kesusahan penebus, kuatkanlah aku. Yesus Kristus penebus, dengarkanlah aku. Dalam luka-lukamu, masukkanlah aku. Jangan daripadamu diceraikan aku. Dalam nama Silakan. doa ya. Ya, doa penutup dan doa berkat, Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mengaturkan syukur dan pujian kepadamu. Kau telah menyemangati kami dengan mendengarkan firman, renungan, dan pemaparan. Itu semua berguna bagi hidup kami, agar kami mengolah hidup kami, pengalaman-pengalaman apa saja yang kami alami ke dalam rahmat dan kasih-Mu sendiri, agar kami boleh sembuh dari segala pengalaman terluka. Dengan demikian kami menjadi ciptaan-Mu yang selalu bekerja sama, membaharui kehidupan diri sendiri dan orang lain. Kiranya kehadiran kami selalu membawa sukacita dan damai. Karena itu, jadikanlah kami orang-orang yang bisa mengampuni, yang bisa berdamai dengan pengalaman, dengan sakit, penyakit, dengan pengalaman apa saja yang barangkali sungguh-sungguh sulit kami terima. Tapi kami percaya bersama dengan Dikau, kami mampu untuk mengalami pengalaman itu dalam keadaan damai dan penuh sukacita. Ya Tuhan, kami mohon semoga kami malam hari ini Kau hibur, Kau gembirakan, dan dapat beristirahat dengan tenang, sehingga besok pagi kami boleh bangun untuk melanjutkan tugas dan karya kami. Semoga semua itu menjadi pujian bagi nama-Mu. Kiranya Engkau semakin dimuliakan dalam pekerjaan dan tugas-tugas kami. Himpunkanlah kami kembali dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kiranya semua itu berguna, bermanfaat bagi hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu dan kebaikan sesama kami. Kiranya kami keberikan semangat pelayan dan kasih sehingga banyak orang terselamatkan. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Semoga saudara-saudari sekalian dan istirahat kita malam hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima Terima kasih. kasih, Terima Romo. kasih Romo Kasih. Carol. Sama, terima Terima kasih kasih semuanya. Romo. Kasih Mo, selamat Terima malam kasih, Ketemu semua. dengan yang Jaga berat-berat lagi diri, minggu depan MC Romo. yang cetar Minggu Minggu depan depan Selamat malam semua. nggak berat, minggu depan santai saja. santai-santai. Santai Romo izin mendalam untuk nih materi Romo. Romo. Selamat malam. Berkah dalam, Romo. Baik, Tuhan Terima memberkati kasih kita semuanya. semua. Kasih semua. Terima kasih semuanya.
Terima Iya. kasih Jadi semuanya. sampai Rabu depan ya kita ya. Oke, Iya, siap. iya Pak Gun, Romo. Oke. Terima kasih Pak Gun, Malam. Keti. Ya, good Iya, morning terima Vivi, kasih. good Iya, morning. Oh iya, Bu Vivi, apa kabar? baik, sehat, sudah mulai hangat di sini. Sehat Ya, selalu. Iya, puji Tuhan. Iya. Angin iya. masih dingin kalau di luar tuh masih, aduh dingin. Tapi Oh matahari, iya. iya. Saya tadi ada pertanyaan, mungkin minggu depan lah ya saya tanya Ya, Oh, aja. boleh, boleh. nah, minggu depan Jadi ya, saya, minggu depan dulu. Ya, iya. tapi Oke, karena banyak yang waktunya dari WIT, juga dari Iya. Hong Kong, mereka lebih awal 1 jam. Hmm. Jadi kita juga mereka mau istirahat, besok mau kerja ya. iya. Jadi kita Iya. Oke, sudahi. baik. Ya, Terima sampai kasih Rabu depan ya. banyak, Ya, Romo, malam Malam, Bu semuanya. terima Vivi, kasih. Romo, Iya. Eva, dan semuanya. Pamit ya. Sampai ketemu. Selamat